إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah di Jumat yang kesekian kalinya ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Semoga iman dan takwa kita semakin meningkat setiap hari sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umat manusia dari kejahilian menuju kepada cahaya Islam yang terang benderang. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran yang tercantum di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang pertama agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah harus ditunaikan dengan segera. Dan kita berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diposisikan menjadi hamba Allah yang mulia. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini untuk memperhatikan diri kita atas segala perbuatan yang kita lakukan. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini memiliki tugas yang harus dijalankan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gerak-gerik langkah kita, perbuatan kita. Kita tidak bisa luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dunia ini bersifat panas sementara. Tak ada yang abadi, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup kepada kita di dunia ini, harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bekal nanti di akhirat kelak yang abadi. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tidak punya daya dan upaya, banyak khilafnya, banyak lalainya, banyak salahnya, bahkan disadari atau tidak disadari kita terkadang berbuat dosa. Maka Allah perintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu mohon ampunan Allah. Mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita telah lakukan. Karena mungkin yang kita lakukan itu mengundang murka Allah, mengundang kebencian Allah karena perbuatan dosa kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berakhir hidup di dunia ini, rahasia Allah. Nanti malamkah, besokkah, pekan yang akan datang, atau bulan yang akan datang, tahun inikah? Semuanya rahasia Allah. Sudah banyak para ulama, para kiai, para ustaz, saudara-saudara kita di masa pandemi ini banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan mereka untuk berakhir hidupnya di dunia. Entah kita kapan. Maka daripada itu sebaik-baik manusia adalah yang selalu bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya, memperhatikan dirinya. Sudah berapa banyak amal soleh yang kita siapkan untuk akhirat, untuk hari esok. Hadirin dimana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertobat kepada-Nya. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar dalam kondisi apapun, dimanapun. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Maka isilah hari-hari kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, dengan membaca Al-Qur'annya, dengan infak sedekahnya, dengan silaturahimnya. Seluruh aktivitas kita harus kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan nilai yang terbaik buat diri kita. Ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah tetapkan kita, Allah takdirkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, orang-orang yang kita cintai, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita mati yang kita kategorikan sebagai syuhada, mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama kita lihat diri kita, kita evaluasi diri kita, kita introspeksi diri kita. Kita sudah masuk di tahun 2021, tentunya harus lebih baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih baik apa yang kita lakukan, harus lebih banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, membuka jalan-jalan, memberikan solusi setiap persoalan-persoalan dan permasalahan hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi generasi-generasi yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah